Salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Selasa, 20 Juli 2021. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci serta merenungkan sabda Tuhan. Kali ini bersama dengan saya, Frater Christo, dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk semua rahmat dan berkat-Mu bagi kami. Kami mohon, bukalah hati, bukalah telinga kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu, serta menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil kali ini akan diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, itu ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup bermasyarakat tentu kita sering mendengar istilah the power of orang dalam. Ya, kekuatan orang dalam. Dengan orang dalam, urusan kita akan dipermudah. Karena orang dalam akan memperlancar segala keperluan kita. Begitu pula dengan bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan bersama. Seolah-olah Maria dan saudara-saudari Yesus menjadi orang dalam, orang yang ada dalam lingkungan Yesus. Jika kita ulas bersama, sebetulnya Tuhan Yesus tidak sedang menolak siapa ibunya dan tidak sedang menolak siapa saudara-saudarinya. Justru sebaliknya, Yesus mau menekankan bahwa ibunya, bahwa saudara-saudarinya adalah mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapanya di surga. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, kita mengingat peristiwa ketika Yesus tergantung di kayu salib. Yesus berkata kepada Bunda Maria, karena ketika itu ada Bunda Maria dan muridnya yang dikasihinya duduk berdiri di samping salib Tuhan. Yesus berkata kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkata kepada murid yang dikasihinya itu, "Inilah ibumu." Ini adalah suatu permenungan eklesiologis, di mana murid yang diwakilkan oleh
seorang murid yang dikasihinya, dalam arti ini Yohanes, menjadi simbol gereja, menjadi simbol umat Allah yang percaya kepada Maria sebagai bunda gereja. Begitu pula sebaliknya, Yesus mempercayakan kepada Maria umat Allah, sehingga Bunda Maria sekaligus menjadi bunda gereja, menjadi bunda umat beriman. Lebih daripada itu, poinnya adalah bahwa Bunda Maria dan murid yang dikasihi itu, artinya adalah umat Allah sendiri, dikatakan sebagai ibu Tuhan Yesus, dikatakan sebagai saudara Tuhan Yesus, karena mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi, mereka sungguh-sungguh berjuang melakukan kehendak Bapa dan setia, bahkan sampai pada jalan salib dan berdiri tegak di bawah kaki salib. Begitu pula dalam hidup kita, acap kali kita merasa sudah bangga, kita merasa sudah sombong dalam tanda kutip, kita merasa sudah paling hebat saat kita sudah berada dalam lingkungan gereja, saat kita sudah aktif dalam gereja, menjadi aktivis gereja, menjadi donatur gereja, ada dalam lingkungan gereja setiap hari, sehingga kita seakan-akan memberi kesan pada diri sebagai orang dalam gereja. The power of orang dalam. Akan tetapi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk tidak terlena dengan istilah orang dalam itu. Tuhan memanggil kita semua untuk berjuang bersama Tuhan, untuk berjuang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tentu saja, ada dalam lingkungan gereja belum cukup untuk melakukan kehendak Bapa. Terutama di tengah masa pandemi ini, kita diminta untuk keluar, bukan keluar rumah, tapi keluar dari diri sendiri, mau memberikan diri kepada sesama, menyumbangkan diri kita, menyumbangkan partisipasi kita untuk kesembuhan dunia. Dengan berjuang melakukan kehendak Bapa, kita akan disebut sebagai anak-anak Bapa, akan disebut sebagai saudara-saudara Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Mu tiada tara bagi hidup kami. Kami mohon, ajarilah kami melakukan kehendak Bapa yang di surga, supaya kami boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Engkau. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.